Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo semuanya, perkenalkan saya Reza Hilmi. Saya merupakan mahasiswa semester 3 di program studi Teknik Informatika di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Hasan Riau. Baiklah, pada video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai penerapan supertype dan subtype menggunakan aplikasi Oracle Data Model. Mulai dari tahapan model konseptual sampai hasil akhir pemodelan secara fisik. So, without any further ado, let's restart. Nah, kita mulai ke logika model. Kita akan membuat sebuah entitas baru. Kita buat di bawah toolbar ini ada gambar kursor, kemudian ada gambar seperti ini, kayak gerigi seperti ini yang ada namanya tuh new entity. Kita klik, tidak usah kita tahan, kemudian kita letakkan saja sembarang, yang penting masih di dalam white space ini. Kemudian kita klik di sini, nah maka dia akan timbul tab seperti ini. Nah, kalau sudah, untuk penamaannya ini kita buat saja namanya itu adalah stub. Kita gunakan huruf sebesar semua agar nanti membedakan antara nama entitas dan nama atributnya. Nanti untuk atribut kita buat kecil seperti itu. Kemudian tidak usah kita keluar dulu. Di bawah general ini ada atribut, kita tekan. Ini kan masih belum aktif. Nah, maka kita bisa mengaktifkannya dengan mengklik tanda plus berwarna hijau di atas nama ini. Nah, maka ini sudah aktif dan kita bisa memberinya nama. Oke, kalau yang namanya stub itu otomatis dia harus ada yang namanya ID. Kita tulis saja di sini dengan huruf kecil untuk membedakan antara atribut dan entitasnya. Kita beri di sini ID. Kemudian kalau sudah, di bawahnya kita pilih logical. Kemudian kita untuk search type-nya ini kita pilih ID itu dia karena berhubungan dengan angka, kita pilih integer. Nah, kemudian karena kita ingin membuat menjadikannya sebagai kunci primary UID, maka kita centang primary UID. Nah, kalau sudah, kita perlu membuat atribut lainnya lagi. Kita tekan saja tanda plus warna hijaunya, kemudian kita beri nama di sini, yaitu kita beri first name. Ini kita pilih logical. Kita huruf kecil saja di sini, jangan lupa pilih logical. Nah, kenapa ini harus logical? Nah, kalau domain atau struktur itu tidak muncul tipe datanya atau tidak muncul ukuran dan semacamnya, makanya kita di sini memilih logical. Nah, kemudian untuk source type-nya kita gunakan varchar. Nah, varchar ini maksudnya adalah string atau sebuah karakter, makanya kita menggunakan varchar pada first name. Untuk size-nya kita buat tidak usah panjang, kita buat saja 25. Kemudian kita klik di sini mandatory. Nah, mandatory ini maksudnya nanti di datanya itu harus diisi. Jadi kalau misalnya ada nih ID staff seperti itu. Nah, staff dengan ID 001, maka namanya siapa? Oleh karena itu dia harus diisi. Makanya kita pilih mandatory di sini. Nah, kalau sudah, kita klik lagi tanda plus di sini. Plus hijaunya kita mau nambahkan lagi nih, misalnya last name. Nah, kemudian kita pilih logical lagi, lalu kita pilih varchar. Sama seperti tadi. Kemudian kita pilih di sini 25. Lalu mandatorinya kita centang. Nah, kalau sudah, kita tambahkan lagi di sini tanggal lahir dan gajinya. Nah, di sini setelah kita klik tanda plusnya, kita buat di sini adalah birth date. Kemudian untuk data type-nya kita jangan lupa pilih logical. Untuk super type-nya itu kita pilih itu date saja. Nah, jadi kalau untuk date itu khusus untuk tipe data tanggal seperti itu. Nah, bedanya date dengan date time. Kalau date time itu misalnya hari ini jam berapa, dia tuh ada jamnya. Jadi misalnya hari ini jam berapa gitu. Nah, karena kita nggak tahu dia lahir jam berapa, maka kita buat saja date seperti itu. Nah, kalau sudah, klik mandatory. Lalu kita tambahkan lagi di sini gaji. Nah, kita tulis di sini salary. Kemudian kita jangan lupa pilih logical. Kemudian kalau gaji itu kan identik dengan uang gitu kan, maka kita pilih search tab-nya itu numeric. First numeric. Oke. Nah, karena kemudian precision sama scale-nya itu tidak usah kita isi, lalu kita centang mandatory. Nah,
Nah, kalau sudah kita akan menambahkan lagi di sini yaitu training, kemudian tarif. Dia kalau lembur jadi per 1 jamnya kalau lembur berapa gitu. Kemudian ada budget, ada anggaran, dan ada target revenue. Nah, maksudnya target keuntungannya dalam sebulan misalnya atau seminggu berapa target keuntungannya. Kita tambahkan saja di sini. Tapi kita di sini tidak menggunakan mandatory teman-teman. Jadi ini nanti tidak wajib diisi, artinya boleh diisi ataupun boleh tidak diisi. Nah, kita buat di sini training. Kemudian logical. Kemudian di sini kita buat varchar. Kemudian jadi ini tidak ada yang harus dicentang karena dia boleh kosong. Kemudian primary ID dan mandatorinya itu jangan dicentang. Kemudian kita tambah lagi. Kita buat sini namanya overtime rate atau tarif. Jangan lupa logical. Kemudian ini kalau tarif itu kan gaji ya kan, berarti kita buat sini adalah numeric untuk source type-nya. Nah, lanjut kita tambah plus lagi. Kita buat sini budget. Budget. Kemudian jangan lupa pilih logical. Lalu budget ini kita sama yaitu numeric. Nah, jika sudah kita tambah lagi yang terakhir yaitu target revenue. Kemudian kita pilih logical, lalu kita pilih di sini minute karena target keuntungan, maka kita pilih numeric. Nah, kalau sudah semua bisa kita klik OK. Nah, kalau sudah ini bisa kita ubah, bisa kita gedein, bisa juga kita geser-geser sesuai dengan yang kita inginkan. Kita letakkan di pojok saja biar lebih rapi. Nah, di sini dapat kita lihat untuk atribut yang wajib diisi itu semuanya memiliki tanda bintang. Nah, tetapi untuk yang tidak harus diisi itu tandanya bulat lingkaran seperti ini. Tanda opsional yang berarti itu datanya itu tidak wajib untuk diisi. Nah, kalau tanda pagar ini berarti dia adalah merupakan primary key seperti itu. Oke, kalau sudah kita akan membuat entitas lainnya, kita pilih saja seperti sebelumnya. Di sini kita akan membuat entitas customer. Kemudian kita tambah atributnya. Nah, untuk customer itu atributnya ada ID, jangan lupa kita pilih vertical, kemudian ini kita pilih tipe integer, kemudian kita di sini pilih primary ID. Kemudian kita tambah lagi di sini first name, kemudian logical, kemudian kita pilih sini varchar. Kemudian di sini size-nya kita anggap 25. Kemudian mandatory. Kemudian kita tambah lagi di sini last name. Kemudian logical, kemudian varchar lagi. Kemudian di sini kita buat 25. Kemudian di sini kita buat mandatory. Kemudian kita tambah lagi address, logical, varchar. Kemudian ini kita buat 40. Nah, kita buat size-nya ini 40 ya, karena untuk alamat itu biasanya panjang ya kan, jalan. Kemudian ini kita buat mandatory. Lalu kita tambah lagi di sini city. Kita buat logical. Lalu city itu varchar ya. Varchar. Kemudian untuk size-nya kita buat 25 saja. Kemudian dia mandatory. Kemudian kita tambah lagi phone number. Kemudian kita pilih logical, kemudian untuk phone number ini kita buat varchar juga. Lalu untuk size-nya ini kita buat 15 dan kita buat mandatory. Nah, untuk customer ini kita buat harus diisi semua, jadi kita buat mandatory semua seperti itu. Lalu kita tekan OK. Nah, seperti ini ya. Kita geser terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat entitas baru lagi. Nah, dengan nama yaitu entitas order. Kemudian kita ke atribut. Kita buat di sini yang pertama itu order number. Order number, kemudian logical dan pilih logical. Kemudian kita di sini buat order number itu integer, kemudian dia itu primary ID. Kemudian kita buat di sini lagi order date. Kemudian logical, kemudian di sini kita buat date. Kemudian di sini kita buat mandatory. Kemudian kita tambah lagi order total. Kemudian logical. Kemudian di sini kita pilih numeric. Jadi nanti kan total berapa semuanya. Jadi kita pilih where's numeric. Nah, numeric. Kemudian
ininya kita kosongin aja, kemudian kita nah, seperti ini. Nah, lalu kita buat lagi entitas baru, yaitu dengan nama entitas food item. Kemudian kita ke atribut, kita tambahkan atributnya. Di situ ada food item number, kemudian kita pilih logical, kemudian di sini kita pilih integer, kemudian di sini kita pilih primary ID, kemudian kita tambah lagi description, kemudian kita pilih logical, lalu kita pilih di sini varchar. Sisnya kita buat saja di sini untuk deskripsi dulu, kemudian kita pilih di sini mandatory, kemudian kita tambah lagi di sini price atau harga ya. Kemudian logical, kemudian kita buat di sini mandatory, numeric. Kemudian di sini kita centang mandatory, kemudian kita tes baru lagi dengan nama entitas yaitu promotional menu, artinya promosi sebenarnya. Nah, atributnya kita tambah. Di sini ada kita buat kode, kemudian kita klik logical, kemudian kita pilih sini integer, kemudian di sini kita pilih primary ID, kemudian kita buat lagi atribut namanya itu dengan kemudian kita pilih logical, di sini ada varchar, kemudian di sini kita pilih 25 saja, kemudian kita klik di sini mandatory. Nah, kemudian kita buat lagi kemudian kita buat logical, lalu kita buat di sini date, kemudian kita klik mandatory, kemudian kita tambah lagi end date, kemudian kita pilih logical, lalu kita pilih di sini date. Nah, kemudian di sini kita tidak bisa cetak mandatory, lalu kita tambah lagi di sini yaitu giveaway, kemudian kita klik logical, kemudian kita pilih varchar, lalu stage-nya kita buat saja di sini, kemudian kita pilih lalu buat lagi entitas yang terakhir yaitu regular menu. Kemudian kita ke atributnya, kita tambah di sini ada kode, kemudian logical, integer, kemudian di sini primary UID, kemudian kita tambah lagi di sini yaitu private, kemudian kita just lalu klik logical, kemudian di sini ada kita pilih varchar, kemudian di sini mandatory, kemudian kita tambah lagi host server atau jam berakhirnya logical, kemudian di sini kita buat varchar, kita buat saja di sini nominalnya 20, kemudian setelah itu kita klik di sini kita sudah memiliki 6 buah entitas. Nah, kita bisa merapikannya terlebih dahulu ya. Kita rapikan letak-letaknya. Nah, tugas selanjutnya itu kita akan membuat sebuah relasi. Dan di sini bisa kita lihat di bawah toolbar ini, kita bisa lihat di sini ada tanda panah warna hijau, tanda panah berwarna hijau di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada relasi M ke N, kemudian ada relasi 1 to N, artinya 1 ke banyak. Kemudian ada relasi 1 to N, kemudian 1 ke banyak. Ini adalah identifying, ini maksudnya nanti khusus, bukan relasi biasa, mungkin relationship yang akan sama art relationship. Kemudian ada yang terakhir ada relation 1 to 1. Nah, kita mulai di sini dengan customer dan order. Nah, untuk customer dan order itu hubungannya adalah 1 ke banyak. Jadi 1 customer itu bisa membuat banyak pesanan seperti itu. Berarti kita pilih di sini yang nomor 2, tanda panah hijau nomor 2 yang 1 ke banyak relasi. Nah, kita klik. Nah, kursor itu akan menjadi tanda panah dan tanda miring atau garing seperti ini. Lalu kita klik di customer. Habis itu kita klik lagi di order. Nah, dia tidak boleh terbalik ya, karena yang kita pilih tadi kan relasinya 1 ke banyak. Jadi yang harus dipilih pertama itu customer, yang 1 baru yang order, yang klik keduanya. Kalau sudah akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, kita kasih saja nama relasinya ini. Kita klik di sini kotak putih kosong ini. Kita klik di sini adalah purchase, maksudnya itu yang membuat orderan atau customernya gitu. Kemudian di sebelah kanan ini kita buat yang dipesan oleh customer. Jadi kita buat di sini adalah purchase by. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini seperti ini.
dia belum muncul, kita bisa memunculkannya dengan klik kanan, kemudian kita pilih di sini show, kita pilih labels. Kalau sudah, dia akan muncul seperti ini. Nama relasinya muncul, places dan places way. Nah, kemudian kita akan membuat juga antara staff dan customer. Kita buat juga di sini seperti tadi. Kita klik staffnya, kemudian kepada customer. Dan di sini untuk namanya kita buat di sini dan di sebelah kanannya kita buat di sini adalah add and apply. Kemudian kita klik OK seperti ini dulu. Nah, kemudian kita lanjut membuat subtype-nya. Nah, subtype itu maksudnya apa? Kayak gitu kan. Nah, subtype itu kan staff itu di restoran macam-macam ya. Contohnya ada manajernya, ada koki, ada pencatat makanannya. Nah, kita akan membuat entitas yang berada di dalam entitas seperti itu. Jadi dia akan ada di dalam staff ini nanti entitasnya. Jadi dia sebagai subtype dan staffnya itu sebagai supertype-nya. Caranya sama dengan ketika kita membuat entitas baru tadi. Kita klik saja di sini. Kemudian kita klik. Kemudian di sini kita kemudian namanya kita buat di sini order take. Ini kita buat sini untuk besar. Order taker atau pencatat makanan. Kemudian untuk super type-nya ini jangan lupa ada pilihan di sini super type, kita pilih di sini. Super type-nya ini siapa gitu. Di sini kita akan membuat, yaitu kita membuatnya di dalam staff. Nah, kemudian kalau sudah kita tekan OK. Ini bisa dilihat bahwasanya order takernya sudah masuk ke dalam entitas staff. Nah, kemudian kalau sudah kita kecilkan terlebih dahulu biar kelihatan semuanya. Biar kelihatan ya semuanya. Kita panjangin lagi deh kalau seperti itu. Nah, order taker. Kemudian kita buat lagi entitas baru. Nah, di sini kita buat namanya kokinya gitu, tukang masaknya. Kemudian jangan lupa subtype-nya kita pilih di sini adalah staff. Seperti itu, oke. Kemudian kita buat lagi. Nah, misalnya di sini kita buat lagi ada manager ya kan. Manager. Kemudian kita pilih subtype-nya yaitu staff. Kemudian kita operasikannya. Kemudian di sini kalau kita ingin memasukkan atributnya, kita tinggal pilih properties, kemudian kita tambahkan saja atributnya. Misalnya di sini kita akan menambahkan atributnya training misalnya. Gitu saja. Kemudian kita pilih logical, kemudian kita pilih sini per chart, kemudian kita pilih primary ID, kemudian kita pilih OK. Nah, maka sudah ada di sini atributnya. Kemudian untuk hook juga seperti itu, kita misalnya pilih properties, kemudian kita tambahkan saja di sini. Kemudian logical, partial, lalu primary ID. Kemudian kita lalu di manajernya juga kita bisa tambahin atributnya dengan nama misalnya target. Logical, kemudian target apa namanya ini kita pilih numeric, lalu kita tekan OK. Nah, maka di sini di dalam entitas staff sudah ada entitas-entitas lain yang berarti staff merupakan subtype, sedangkan order taker, cook, dan manager itu merupakan subtype daripada subtype-nya staff seperti itu. Sekarang kita akan membuat relationship atau relasi RTC. Nah, di sini kita akan membuat relasi daripada food item dengan professional menu dan regular menu. Nah, jadi maksudnya gini, di entitas food item itu kan sebenarnya daftar master atau menu tentang menu. Jadinya misalnya makanan soto gitu. Soto ini kan dia akan termasuk hanya di salah satu daripada jenis menu. Nah, jadi kalau dia bukan professional menu, maka dia akan masuk ke dalam regular menu, atau sebaliknya. Jadi kalau dia masuk regular menu, maka dia tidak akan masuk lagi kepada professional menu. Nah, kalau dia sudah menjadi menu regular, maka dia tidak akan menjadi menu profesional lagi seperti itu. Nah, caranya kita buat dulu relasinya seperti tadi. Nah, food item ke regular menu itu adalah untuk relasi one to many. Jadi satu regular menu itu bisa terdapat banyak food item di dalamnya. Jadi misalnya satu menu regular isinya bisa banyak gitu di dalam food item. Jadi kita klik panah hijau yang kedua di bawah toolbar ini, kemudian kita ke regular menu, lalu kita ke food item. Nah, pada kotak ini kita beri nama saja contents, yaitu ya artinya itu terdiri dari, lalu di sebelah kanannya ini kita buat listed on, yaitu yang artinya terdapat seperti itu. Kalau sudah kita tekan OK. Nah, maka dia akan seperti ini. Kita beri jarak biar agak terlihat ya.
kita beri jarak biar dia terlihat. Nah, seperti itu. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk proportional menu ke food item. Kita pilih lagi relasinya, kemudian kita ke promotional menu, lalu ke food item. Yang kita buat juga di sini namanya yaitu sometimes. Kemudian di sini kita buat listed. Kemudian di sini kita sudah memiliki dua relasi dari 3 entitas. Lalu kita akan buat relasi up. Nah, caranya itu kita tekan tombol kontrol di keyboard, tahan, kemudian kita klik yang food item, kita klik relasi yang pertama, lalu kita klik relasi yang kedua. Nah, kemudian kontrolnya kita lepas saja, tidak usah kita tahan lagi. Kemudian jika sudah, kita klik new arch yang ada di samping ini, new arch. Nah, kemudian kita akan klik ini. Nah, maka dia akan langsung jadi seperti ada tanda kurung seperti ini. Di sini dapat kita lihat bahwasanya untuk bentuk pemodelan secara konseptualnya sudah selesai seperti ini. Selanjutnya kita akan ubah dia kepada bentuk fisiknya. Nah, caranya adalah kita klik icon di samping tanda silang ini di bawah toolbar ini seperti di atas ini, yaitu Engineer to Relational Model. Kita klik. Nah, kemudian ini kita kecilkan saja. Nah, kemudian kita klik engineer yang ada di sini. Nah, ini merupakan bentuk fisik daripada pemodelan konseptual yang sudah kita buat tadi. Penulisan atribut pada PDM ini hampir sama dengan IRD, hanya saja pada PDM ini atributnya menjadi kolom-kolom seperti ini dan terdapat tipe data di sebelahnya seperti ini. Ini bisa kita lihat biar lebih enak dilihat. Oke, baiklah, sepertinya itu penjelasan mengenai penerapan supertype dan subtype menggunakan aplikasi Oracle atau modeler dari yang mulai tahapan modeler konseptual sampai hasil pemodelan secara fisik. Nah, apabila banyak sekali terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Segala kebenarannya datang dari Allah dan segala kesalahan murni datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.